Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna Hendrina dari jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan dan etika bermedia sosial. Penggunaan media sosial. Pengguna media sosial harus lebih awareness dan tahu bahwa norma hukum itu ada pada cyberspace, legal clinic, dan publishing manager hukum online. Ledzia Tobin mengatakan dalam bermedia sosial harus berhati-hati, jangan sampai mencemarkan nama baik orang lain. Dalam bermedia sosial sudah seharusnya bersikap arif dan bijak, sehingga tidak merugikan orang lain, mencemarkan nama baik, menghina, menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan mengancam dengan kekerasan. Adanya UU ITE. Pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal 28 ayat 1 UU ITE ini ditunjukkan untuk menghindari penipuan. Tidak hanya itu, tetapi juga menyebarkan informasi dengan menimbulkan kebencian pada kelompok tertentu. Dalam arti ada unsur muatan sara. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE. Untuk ancaman kekerasan dan menakut-nakuti di media sosial juga diatur dalam pasal 29 UU ITE. Apa sih pencemaran nama baik itu? Yaitu ada korban yang merasa malu, lalu korban tersebut membuat pengaduan kecuali terhadap pegawai negeri yang menjalankan pekerjaannya yang sah. Objek penghinaan adalah perseorangan, dilakukan dengan menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tuduhan tersiar dalam tanda kutip diketahui oleh banyak orang dan tidak dapat dihukum jika untuk kepentingan umum atau membela diri. Selanjutnya, sanksi hukum jika menulis kata-kata kasar untuk pemerintah di medsos. Pasal 27 ayat 3 UU ITE masuk dalam kategori penghinaan, sedangkan ketentuan khusus mengenai penghinaan terhadap pemerintah ada di KUHP. Sebagaimana dilansir dari Klinik Hukum Online, pelaku yang menulis kata-kata kasar di medsos bisa dikategorikan sebagai sebuah penghinaan. Pasal yang dijerat adalah Pasal 27 ayat 3 UU nomor 11 tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Pasal itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Menurut Susilo, menghina dengan lisan atau tulisan sama dengan menyerang nama baik dan kehormatan dengan kata-kata atau tulisan. Penghinaan tersebut dapat dihukum apabila dilakukan dengan sengaja di muka umum. Jika dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan surat kabar, majalah, pamflet, dan lain-lain harus dibaca oleh halayak ramai. Susilo menambahkan bahwa objek-objek yang dihina itu adalah sesuatu kekuasaan dalam tanda kutip badan kekuasaan pemerintah seperti gubernur, presiden, polisi, bupati, camat, dan sebagainya atau majelis umum, parlemen, DPR, dan sebagainya. Penghinaan tersebut bukan mengenai orangnya. Jika yang dihina itu orangnya sebagai pegawai negeri yang sedang melakukan kewajiban yang sah, maka pelaku dikenakan pasal 316 KUHP. Pasal 316 KUHP berbunyi, pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. Selanjutnya,
Tips menghindari berita hoax dan sanksinya. Berita hoax tidak bisa dianggap sepele. Menyebarkan hoax bisa berakibat sanksi pidana. Saat ini ramai dibicarakan mengenai berita hoax yang disebar melalui media sosial maupun medium lain. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan hoax? Berita hoax seperti apa yang bisa dijerat dengan hukum pidana? Miko Susanto Ginting, pengajar hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentra, menjelaskan bahwa kasus hoax yang dapat dijerat hukum pidana adalah yang terkait pada situasi tertentu. Sebagai contoh, berita bohong atau menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen, menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran, atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau yang berlebihan, atau yang tidak lengkap yang dapat menimbulkan keonaran. Jadi, dari beberapa aturan pidana yang ada, situasi yang harus dipenuhi adalah yang dapat menimbulkan kerugian konsumen atau yang dapat menimbulkan keonaran. Berikut adalah tips menghindarinya. 1. Mengenal hoaks. Jika ada berita yang terlalu sempurna atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan, mempermainkan emosi dan mengarahkan Anda pada kesimpulan tertentu yang kebanyakan tidak masuk akal, kemungkinan besar berita itu adalah hoaks. Yang kedua, mendorong budaya literasi, mulai dari unit keluarga. Sebar berita yang terpercaya dan menarik. Jika ada berita yang terindikasi hoax, itu justru bisa jadi bahan diskusi secara positif untuk bersama-sama mencari yang benar. Ketiga, thinking before sharing. Lebih baik puasa jempol dan tidak menyebarkan sesuatu daripada menyebarkan berita hoax. Keempat, gunakan protokol pelaporan di media sosial. Apabila menemukan hoax di media sosial, Anda bisa melaporkannya. Misalnya, report as spam. Hal itu dapat mencegah algoritma kebencian menjadi algoritma kasih sayang. Apabila media menyebarkan hoax adalah grup WhatsApp, jangan segan untuk memberi kabar yang benar dan menegur penyebar berita hoax. Yang kelima, penyebaran berita baik dan benar. Lawan paling ampuh berita hoax adalah berita yang baik dan benar. Kita dapat menghindar sekaligus melawan berita hoax dengan mulai menyebarkan berita yang baik dan benar. Sebelumnya, Anda bisa melakukan verifikasi kebenaran. Fenomena hoax seperti banyak kejadian sehari-hari lainnya tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana. Sangat erat kaitan antara hukum pidana dengan peristiwa yang kita lihat sehari-hari. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.